warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Belaga TV Bengkulu. Sekarang kita berjumpa dengan seorang pakar ahli pengobatan terapi air cahaya yang lebih dikenal dengan Master Dang Iwan Kaur. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih Belaga TV Bengkulu, Bung Mirza sudah silaturahmi ke yayasan saya. Alhamdulillah malam ini di bulan suci Ramadan sangat berkah sekali silaturahmi ini. Ya, Mas. Tema kita malam ini dalam berdialog. Kita mengupas tentang rekam jejak perjalanan Master Dang Iwan Kaur dalam proses pengobatan. Ya. Nah, tapi kita lebih menyoroti tentang perjalanan kok bisa Master Dang Iwan Kaur mengobati seorang tokoh nasional yang lebih dikenal dengan Ki Joko Bodo. Nah, ini yang menjadi tanda tanya menarik. Kok bisa perjalanannya Master untuk melakukan pengobatan beliau? Ya. Jadi Bung Mirza, sebelum saya masuk ke wilayah Ki Joko Bodo itu butuh proses, ya butuh proses. Tidak mungkin saya langsung bisa mengobati Ki Joko Bodo dan tidak mungkin saya bisa praktik pengobatan di rumah Ki Joko Bodo. Semua itu butuh proses. Jadi saya ini kan dimasuk di dunia spiritual FKPPAI. FKPPAI ini itu ada ketua umumnya Ki Saung Rasa. Ki Saung Rasa ini teman akrabnya Ki Joko Bodo, ya. Ada lagi Romo Agung, teman akrabnya Ki Joko Bodo. Ada lagi Bunda Eli, teman dekatnya Ki Joko Bodo. Aku belum kenal dengan Ki Joko Bodo ini, jadi aku kenal dengan orang-orang yang dekat dengan Ki Joko Bodo. Yang berada di lingkaran itu. Terus saya beberapa kali ngobati orang-orang yang sekitar dekat dengan Ki Joko Bodo itu banyak tersembuhkan. Sedangkan di situ kan Jakarta itu kan banyak orang FKPPA itu kan paranormal, itu lengkap. Ngobati bisa, mau nyantit orang bisa, mau terbang bisa. Di situ lengkap di situ. Ilmu di FKPPA itu semua manusia itu lengkap. Itu orang-orang yang nasional semua itu. Nah, setelah orang-orang di dekat Ki Joko Bodo ini melihat saya mampu mengobati bermacam penyakit, maka saya dikenalkanlah oleh Romo Agung. Dikenalkan oleh Romo Agung ke istrinya Ki Joko Bodo. Lalu ditambah lagi oleh Bunda Eli mengenalkan dengan istrinya Ki Joko Bodo. Akhirnya saya masuklah ke Leng Ki Joko Bodo melihat Ki Joko Bodo lagi sakit waktu itu. Jadi Ki Joko Bodo itu sudah terbaring itu, Bung Mirza, lagi sudah terbaring. Saya terapi, langsung dia bangun. 5 kali kita terapi, Ki Joko Bodo itu banyak kemajuan, sudah bisa ngomong, giginya terbuka. Sedangkan Ki Joko Bodo ini baru balik dari rumah sakit. Rumah sakit tidak mampu lagi diobati. Nah, jadi akhirnya saya dikepercayai oleh orang-orang yang di sekitar Ki Joko Bodo ini, dikepercayainya saya bisa buka praktik di rumah Ki Joko Bodo. Alhamdulillah istrinya Ki Joko Bodo ini nyambung, nyaman keberadaan saya di situ. Langsung sehari itu kurang lebih saya terapi Ki Joko Bodo itu pagi dan sore saya terapi, sekaligus saya ngobati pasien-pasien di luar juga. Datang ke rumah Ki Joko Bodo itu, bahkan pasiennya Ki Joko Bodo itu banyak saya tangani dulu, karena Ki Joko Bodo tidak mampu lagi ngobati orang karena dia udah stroke. Master Dang Iwan Kaur. Siap. Ki Joko Bodo ini kan orang hebat. Orang yang memiliki kemampuan supranatural. Nah, kira-kira bagaimana, Master? Pengalaman dalam proses pengobatan orang hebat ketemu orang hebat? Ya, yang Ki Joko Bodo hebat, saya tidak. Tapi saya pengen
menjadi orang hebat. Tapi orang hebat itu orang memang berguna untuk keluarga, untuk orang banyak, ya kan. Tapi waktu saya ngobati Ki Joko Bodo awal pertama, saya agak merinding. Ya, artinya ya namanya mengobati orang sakti. Ya, artinya saya cek dulu fisiknya memang stroke. Lalu saya cek jiwanya memang tidak stabil. Saya cek juga di sekelilingnya, itu banyak apa nih Mas? banyak jin, Oh, itu. ribuan jin, ribuan energi. Ya namanya orang sakti nasional Ki Joko Bodo ini kan. Nah, jadi saya berpikir, tapi itulah, kita memang butuh sholat itu. Itu Mas. Iya, kita butuh sholat itu. Nah, ya itu sudah, itu saya ngambil wudhu. Waktu itu saya sholat wudhu 2 rakaat. Ya namanya sunnah itu kapan saja, tidak harus tengah malam. Itu Mas. Siang, pagi, malam boleh, sunnah itu boleh. Orang tarawih itu kan, ini sholat tarawih kan sunnah kan. Orang sholat sunnah tarawih ini tidak tidur kan. Ya, di bawah jam 9 boleh. Jadi waktu itu saya sholat wudhu, minta petunjuk dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak berbentuk, tapi Tuhan itu memberikan petunjuk tuh. Saya itu dibukakan. Artinya saya melihat ada di sosok Ki Joko Bodo ini banyak energi-energi yang kayak goib lah kan. Terus semua di pintu, semua foto-foto apapun saya lihat ada. Itu Mas. Iya, saya lihat di pintu ada. Jadi karena kita ini sedikit-sedikit belajar agama, ya makanya kita beranikan diri. Ya, saya singkirkan dulu energi di sekitar Ki Joko Bodo, di sekitar fisiknya. Jadi dalam proses pengobatan itu kita harus mengamankan dulu itu. Iya, kita amankan dulu. Sudah itu kita singkirkan lagi di sekitar pekarangan rumahnya. Iya. Nah, setelah saya kunci semua energi-energi yang tuntutan Ki Joko Bodo, baru saya obati jiwanya. Iya. Belum saya obati stroke-nya. Iya. Saya obati jiwanya, bagaimana jiwa Ki Joko Bodo ini bisa merekam, bisa jawab, bisa mengenal orang. Tadinya bagaimana kondisi Ki Joko Bodo, Mas? Ya mayat hidup, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, tidak bisa mata terbuka, tidak mengenal, mayat hidup. Berapa lama proses sampai Ki Joko Bodo bisa? 3 hari. Oh gitu. 3 hari saya terapi, baru dia sadar. Ya, tahu dengan kita. Dan setelah saya singkirkan energi-energi Ki Joko Bodo pendampingnya tadi, baru saya obati jiwanya. Setelah jiwanya sadar, baru saya obati fisiknya. Jadi semua itu dengan proses. Tapi Allah menghendaki, ya Ki Joko Bodo meninggal. Oh begitu Mas. Ya meninggal Ki Joko Bodo itu, alhamdulillah di tangan kita. Kita yang mandikan, kita yang bersihkan dia. Nah, ada yang aneh. Iya Mas. Waktu selama saya di rumah Ki Joko Bodo, tidak ada para paranormal yang terkenal ini satu rami ke rumah Ki Joko Bodo. Setelah Ki Joko meninggal, semua paranormal yang terkenal yang jadi entertain itu dekat galau. Iya Mas. Ya, dekat galau itu, merapat galau. Kenapa? Karena dia pengen cari sensasi. Iya. Ya. Ada yang mengatakan saya mengobati Ki Joko Bodo, Ki Joko Bodo satu guru dan saya. Ya saya rasa nggak mungkin. Iya. Nah, kita saat itu beliau yayasan kita ada di rumah Ki Joko Bodo. Oh karena kita berpraktek di sana ya? Praktek di rumah Ki Joko, jadi orang ngomong Master Dang Iwan Bengkulu. Nah, hanya salah satu. Tidak salah kalau Bapak Gubernur memberikan saya piagam penghargaan. Tidak salah. Jadi salah satu putra daerah Bengkulu nih Mas? Iya, karena perjuangan saya itu luar biasa. Ya. Iya, jadi merapatlah wartawan Trans 7 RCTI dan kita merapat, nanya dengan saya,
Tapi kita ngapain tidak jadi viral? Kita sampaikan, ya sudah, karena dia sudah Allah menghendaki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit dan kematian itu pasti karena janji Allah itu. Jadi kita terima, dan keluarganya logo, keluarganya menerima. Itu. Jadi pertama saya ngobati Ki Joko Bodo, yang saya singkirkan energi tuntutan jin-jin itu saya singkirkan dulu. Itu Mas. Yang kedua, baru saya obati pikiran. Ketiga, baru saya obati fisiknya. Jadi jangan dikit ada ayat dibaca doa, suruh minum diobati, mati kita. Banyak orang obati Ki Joko Bodo itu tidak sanggup. Tidak sanggup. Dan teman-teman saya sama-sama di spiritual itu banyak nasihat saya. Master gak usah lah, Master, nanti Master ada apa-apa. Saya ini kan orangnya pemberani. Mental saya ini kan biasa ditembak. Ya. Tidak kaget. Kenapa tidak? Kita harus mencoba. Tapi saya dekat dengan Tuhan. Baiklah, pemirsa, itulah obrolan hangat kita malam ini dengan seorang pakar pengobatan supranatural juga, yaitu Master Dang Iwan Kaur. Semoga obrolan ini bisa sedikit menjadi obrolan menarik ya Mas. Juga menjadi sebuah bentuk pengalaman bagi kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang Master? Ya, baik. Saya menyampaikan sedikit di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak sabar. Ya, Master. Ya. Terimalah apa adanya. Jangan melihat orang, lihatlah ke dalam diri kita. Gunakan akal pikiran yang positif dan batin. Jika pembicaraan saya kurang pas, mohon dimaafkan, tapi itu apa adalah namanya seorang mantan preman kan. Kita ini bukan dari pesantren kan, tapi pengalaman yang menentukan kehidupan, kecerdasan, itu pengalaman yang menentukan. Itu saja untuk tip dari Yayasan Pengobatan Terapi Air Cahaya Bengkulu. Ya, hidup itu jujur. Seperti kita berjalan sepinggir pantai panjang, begitu kita menoleh ke belakang, tinjak kaki kita dihisap air laut. Artinya, bawalah kesan yang baik dengan kejujuran itu, bisa kita sama jiwa ini bisa menyatu. Artinya gunakan akal pikiran di bulan suci Ramadan ini. Jangan terlalu banyak berpikir negatif, bawalah dengan berpikir positif. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu obrolan singkat kita dengan Master Dang Iwan Kaur. Semoga obrolan ini menjadi bermanfaat. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di lain kesempatan.